sebuah pemahaman. Siapa Yesus Kristus? Secara sejarah, orang mengakui dia adalah satu sosok yang paling berpengaruh sejarah manusia. Sementara Napoleon Bonaparte berkata begini, saya dan raja-raja lain memerintah dengan kekuatan, dengan mungkin mengorbankan orang lain. Tetapi saya tahu ada seorang raja, mungkin egonya bisa dikurangi, yang membangun kerajaannya tidak didasarkan oleh pengorbanan orang lain, tetapi dia memberikan hidupnya untuk dunia ini. Dan hari ini, katanya Napoleon Bonaparte, si jenderal ini, ribuan jutaan orang menyerahkan diri kepada sosok itu, raja itu, adalah Kristus. Kita sadar nggak? Kristus, Yesus Kristus adalah He is the spiritual master, the greatest spiritual master that ever lived, greater than others. Amin. Dia lebih hebat, lebih besar dari tokoh spiritual manapun. Saya tidak ingin tidak berkata demi dalam arti karena saya seorang Kristen, tetapi dalam pemahaman secara objektif, dalam hikmat, saya dengan bangga berkata, Kristus adalah tokoh spiritual yang terbesar. Dan semua tokoh spiritual ada satu kata kunci yang mereka kejar, itu adalah keabadian, kekekalan. Saya pernah melihat filmnya Bodhidharma, tokoh kungfu yang mendirikan Shaolin. Dia ternyata anak raja seperti Siddhartha Gautama, Buddha. Ya. Dan sang ayah berkata, jangan kau pergi nak, aku sediakan kerajaan buat engkau. Dia jawab begini, kalau ayah tidak bisa memberikan kepadaku keabadian, jangan larang aku pergi. Apa yang dia cari? Keabadian. Yes. Bahasa Alkitabnya apa? Kekekalan. Hidup kekal. Dan siapa tokoh yang membuktikan dia mampu mengalahkan satu kekuatan yang tidak pernah terkalahkan sebelumnya? Maut. Siapa? Kristus. Kristus. Dan dia membahas satu pelajaran bahwa berita, apa yang disebut Injil. Berita baik. Injil bukanlah berita moralitas. Tetapi dia mengajarkan sesuatu yang melebihi bahkan standar moral yang ada ditetapkan dalam hukum Taurat sekalipun. Banyak orang salah ngerti. Dia mengira, oh kalau Taurat itu ketat, kalau Injil itu longgar. Injil itu karena penuh kasih, sepertinya longgar. Tetapi hakikat dan apa yang menjadi tujuan itu lebih tinggi moralnya, standarnya daripada hukum Taurat. Sekalipun saya katakan berita Injil itu bukan berita moral. Nah ini paradoksnya Pak Yunus. Ya. Apa buktinya Pak? Tuhan berkata, ada tertulis, jangan membenci, jangan membunuh. Tapi Tuhan berkata, kalau engkau marah aja, kalau engkau benci kepada saudaramu, engkau sudah pembunuh. Jangan berzina. Kalau engkau memandang perempuan lain dan engkau menginginkan, engkau sudah berzina. Oh Tuhan Yesus, saya bilang, wow. Ini standar moral sampai orang Jawa bilang jeroannya. Bukan hanya di luarnya. Nah, mari kita lihat. Kok baru keluar?
Apa itu spiritualitas? Spiritualitas bukan moralitas, tetapi berspiritualitas yang benar menghasilkan moralitas. Oke. Moralitas adalah apa ya? Akibat buah, tapi nggak bisa dibalik. Dalam biji itu bungkus dari sebuah kehidupan. Yes. Tetapi orang bisa bikin biji sintetik yang persis sama, yang mungkin lebih indah, lebih bagus, tetapi tidak ada kehidupan. Jadi spiritualitas, tanda pertama apa? Kehidupan. Kita ada 3 poin yang saya mau sampaikan. Sosok Tuhan. Yang pertama adalah kepenuhan. Tuhan tidak memulai dari sebuah pelajaran. Sesuatu yang disampaikan Tuhan not just what he speak, but what he carry. He carry because of his voice. Makanya orang-orang kata begini, ini perkataannya tidak sama seperti ahli Taurat yang dia mengajarkan peraturan. Sebab kata-katanya yang disampaikan mengandung kuasa. Amin. Tadi itu, kalau biji ada energinya, ada kehidupannya. Ya. Dan ketika dia ketemu orang kerasukan, satu patah kata orang itu lepas. Because of his fullness. Spiritualitas itu ditandai yang pertama dengan kepenuhan. Makanya dia berkata, perkataanku adalah roh dan kehidupan. Not just what you speak, what you carry. Menarik sekali. Sesuatu yang hidup, sesuatu yang mengandung energi, kekuasa, energi. That's spirituality. Dan itu lahir dari kepenuhan. Ya. Dia tidak memulai dari menyusun sebuah rencana. Saya belajar strategi planning gitu. Tetapi dia memulai dengan puasa 40 hari. Dia mulai dari sesuatu yang secara jasmani tidak punya. Dia nggak punya organisasi, dia nggak punya modal, dia nggak punya degree even. Yeah. Tetapi dia keluar. Setelah dia dibaptis, dia 40. Dia dikatakan being filled with the Holy Spirit. Tapi setelah berpuasa 40 hari, dia kembali dikatakan in the power of Spirit. Di dalam kuasa roh, the fullness, dengan authority. Lalu dia nggak sekedar berhenti, energi itu memiliki satu tujuan. Dia melakukan spiritualitas tanda yang kedua apa? It's not belief system, it's the way. The way is you live in that way. Dan Yesus bukan aja hidup di dalam jalan itu, dialah jalan. Amin. He is a great master. Jadi kalau seorang profesor, dia ahli tapi mungkin dia ngajarkan teori orang lain. Ya. Tetapi seorang ilmuwan seperti Einstein, dia tidak lagi ngajarkan teori orang lain. Dia melahirkan teori. Yesus bukan mengajarkan sebuah jalan. Nabi-nabi, pendiri agama menjalankan sebuah jalan. Dialah jalan. He is the way. He is the greatest spiritual master. Dan yang kedua, tanda 2A, 2B. Saya suka dengan Lukas 12. Dikatakan bahwa ketika mendekat Yerusalem, dia mengarahkan matanya. Jadi waktu dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan accomplish. Jadi dia walk, dia move terus. Spirituality is the way. Orang bela diri tahu. Tokoh-tokoh karate itu, guru-guru karate yang sudah jadi, mereka selalu berkata, karate is the way. Jesus is the way. Mari kita lihat apa yang mau dibawa Yesus.
Poin yang kedua B, karena kepenuhannya dan karena ketaatannya, dia berjalan dalam open heaven. Spiritualitas di dalam konteks kekristenan, dalam konteks Kristus, kita diajar untuk hidup dalam sebuah portal yang terbuka, open heaven. Dikatakan waktu dia keluar dari air, dibaptis, Matius 3:16. Bahasa Indonesia langit terbuka, bahasa Inggrisnya heaven was open to him. Bukan untuk semua orang, untuk dia. Karena waktu dia menyerahkan, kalau kita dibaptis, itu artinya kita orang berdosa, kita mati bersama Kristus, kita ditebus dosanya. Tapi kalau Kristus dibaptis, dia bukan orang berdosa. Jadi waktu dia dibaptis, dia mengambil keputusan, dia menyerahkan diri sebagai penebusan dosa. Dan secara roh, sorga melihat. Dan sorga terbuka, karena itu sebuah penyembahan. Kepenuhan itu lahir dari sebuah penyembahan. Anda lihat ketika demikian alam maut, dia butuh nyawa, dia butuh worship yang dalam arti yang berbeda. Orang mati, orang dikorbankan supaya maut terbuka. Demikian dia meniru prinsipnya itu. Jadi spiritualitas adalah bicara what you carry, the fullness. Lalu orang itu jalan dan surga itu terbuka. Sehingga energi surga itu terus memenuhi dia. Poin yang ketiga, yang saya belajar dari sosok great master, our great master, adalah dia di dalam dia berjalan full with the compassion. Jadi antara kepenuhan dan compassion ini lahir. Dia bergerak, dia menyerang, dia membebaskan orang tertawan, dia menyembuhkan orang yang sakit. Dari gabungan the fullness, kepenuhan dan compassionnya ini. Dan sampai akhir menyelesaikan, dia berkata sudah selesai. It's finished. Dan di situ dia memberikan what we call, apa yang kita sebut legacy. Satu warisan yang dinikmati buat kita semua. Dalam ukuran yang lebih kecil, kita dipanggil dalam prinsip yang serupa. Wow, luar biasa. Anda berani menyebut diri Anda Kristen, itu artinya Kristus cilik. Jadi harus mirip-mirip. Anda harus punya fullness, walaupun tidak segede guru kita. Ya. Anda harus mau mengalami open heaven. Anda harus yang ini di-off-kan aja. Ini di-off-kan aja, nggak apa-apa. Ini, ya. Oke. Yang lain. No. Oke. Nah, yang saya ini di-off-kan semua. Biasanya nggak tahu. Oh, ada 2 Zoom. Tolong jangan ada yang buka Zoom di sini. Oke. Oke, kita lanjut kembali. Jadi ada 3 poin tadi ya. Sebagian orang, lihat, dia dalam jalan, kalau orang main musik, dia memang menguasai tangga nada. Tetapi dia bisa bergerak seolah-olah menerobos aturan yang ada. Tetapi sebetulnya dia justru menggenapi hakikatnya. Makanya Tuhan Yesus itu melanggar hukum Taurat, tanda petik. Melanggar, tanda petik, ritualnya. Tapi dia menggenapi hakikat dari Taurat. Dia menyembuhkan orang di hari Sabat. Karena orang terjebak pada wadahnya. Dia tantang begini, ini loh artinya.
Coba kalau ada binatangmu atau orang yang keluargamu, tetanggamu jatuh ke selokan atau ke lubang, emangnya kamu tidak menolong? Karena seluruh hukum Taurat hakikatnya adalah kasihlah Tuhan dan sesama. Dia menyembuhkan orang di hari Sabat. Dia menyentuh orang kusta. Atas hukum yang lebih tinggi, dan itu adalah hakikat. Sehingga artinya bukan berarti peraturan itu dihilangkan, tetapi aturan adalah sebuah sarana, sebuah refleksi dari kebenaran itu, bukan kebenaran itu. Sehingga banyak orang terjebak, dia menjadi pengabdi peraturan, dia menjadi pengabdi moral, bahkan dia menjadi pengabdi agama, bukan pengabdi Tuhan. Nah, di situ dia gagal menjadi seorang yang menjadi spiritual man. Kira-kira begitu. Silakan untuk siapa yang mau bertanya. Terima kasih, Pastor Joshua. Kalau saya boleh simpulkan, tadi ada 3 poin yang saya dapatkan secara pribadi juga tentang apa itu spiritual. Jadi yang pertama adalah kita betul-betul bisa menemukan arti kehidupan yang ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bukan hanya sekedar kita melihat sebuah ritual atau sebuah kegiatan, tapi betul-betul kita mengalami satu kehidupan yang baru dari Tuhan. Yang kedua, berbicara tadi tentang sorga yang terbuka, artinya ada satu hubungan, keterhubungan kita dengan Tuhan. Ya. Dan yang ketiga adalah bicara tentang full compassion, artinya setiap kita yang terhubung dengan sorga, setiap kita yang terhubung dengan Bapa, maka akan melahirkan sebuah belas kasihan buat banyak jiwa-jiwa, buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kira-kira seperti itu, Pastor ya. Apa yang nggak dimiliki ahli Taurat? Bukan belas doktrin. kasihan. Belas kasihan dan pengenalan akan Allah. Dia nggak punya itu. Dia punya hukum. Dan Tuhan ingatkan hukum itu bicara tentang pribadi Allah. Tetapi orang tidak sampai pada pengenalan Allah. Jadi semua doktrin adalah sarana, bukan tujuan dan bukan hakikat. Jadi bukan berarti melawan hukum, bukan anti hukum, tetapi tidak meletakkan hukum dan doktrin menjadi sakral dan menjadi tujuan akhir. Itu aja. Karena itu semua sarana untuk kita masuk dalam hakikat. Hakikatnya adalah mengalami manusia roh, menjadi manusia baru. Itulah spiritualitas. Itu bukan agama. Dan dia tidak hidup dalam sebuah peraturan. Dia hidup dalam sebuah nilai. Dia nilai kebenaran. Nah, dalam Injil, wujud kebenaran adalah pribadi. Makanya dalam renungan yang saya sampaikan, from regulation to relation. Jadi kepenuhan itu hanya terjadi pada sebuah hubungan. Bukan kepada berhenti pada sebuah pemahaman. Pemahaman nggak boleh itu perlu, tapi nggak boleh berhenti di situ. Jadi pemahaman pewahyuan akan membawa kita pada penyembahan, sujud menyembah. Misalnya Yesaya, misalnya Yohanes, ketika lihat langit terbuka, lihat Tuhan, pemahaman itu membuat dia tersungkur. Kan begitu. Bukan berhenti pemahaman untuk pemahaman itu sendiri. Nah, dari koneksitas tadi, hubungan itu melahirkan kepenuhan tadi. It's not regulation, it's relation. It's not regulation, it's a person. Ini yang unik dengan kepercayaan yang lain. Orang bisa melanjutkan agama yang disampaikan oleh pendiri agama tanpa kehadiran pribadinya. Karena yang disampaikan adalah sebuah pelajaran, sebuah ritual. Tetapi seorang Kristen, dia tidak pernah memahami Injil tanpa dia mengalami persekutuan dengan pribadi Yesus. Jadi tidak ada seorang pun pengikut kepercayaan lain berkata bahwa sang nabi atau sang pendiri agama ada di dalam hatinya. Dia rasakan hadir.
Tetapi setiap orang yang lahir dalam roh, dia bisa merasakan, I feel Jesus, there's a Holy Spirit. Amin. Dan di situ dia menemukan sumber kepenuhan. Saya sempat berpikir ketika kita berbicara spiritualisme itu, saya kebayang dulunya bahwa sama seperti seorang pertapa, sama seorang yang sedang mengasingkan diri, tinggal di dalam satu tempat yang tidak terhubung dengan manusia. Dan ternyata malam hari ini satu pemahaman itu adalah satu pemahaman yang perlu kita benarin. Bukan, kalau kita yang di gereja mungkin bukan bertapa di kuil ya, tapi kita aktif di dalam sebuah ibadah, aktif di dalam segala kegiatan-kegiatan kita. Artinya itu berarti tidak otomatis dengan mengikuti begitu banyaknya kegiatan menjadikan orang itu spiritual. Oh, apakah seperti itu, Pastor? Sangat betul. Jadi masalahnya bagaimana kegiatan itu harus seiring atau lebih tepat dikatakan harus menjadi satu ekspresi, manifestasi dari yang being ini, yang di dalam ini. Sebab kalau aktivitas hanyalah untuk sebuah aktivitas, maka yang dilakukan tidak lagi oleh karena iman, yang istilahnya, maka itu tidak akan melahirkan sebuah kehidupan, tidak akan melahirkan sebuah spiritualitas. Dan itu banyak orang terjebak di situ. Dan dia mengalami satu kekosongan di tengah-tengah kegiatannya itu. Ya walaupun orang pelayanan dalam keadaan itu bisa kelelahan juga. Begitu. Jadi agama adalah sistem kepercayaan. Katakan ini saya netral. Yang dipercaya pengikutnya bahwa lewat itu dia mengenal Tuhan. Betul kan? Nah, jadi agama adalah sarana. Tetapi ketika orang gagal mengalami pengenalan Tuhan, dia dihibur tanda petik. Dia dininabobokan. Ini bahaya sekali. Dia dininabobokan. Saya bukan anti agama, ini perlu. Dia ilusi sebuah dibuai, betul. Dibuai bahwa saya sudah menemukan Tuhan lewat ketekunan saya mengikuti ritual. Seolah-olah ya. Dengan saya hidup dalam moralitas. Dan ini mengerikan, saudara. Jadi orang bisa binasa karena tidak bermoral. Orang bisa mati karena dia mengira moral itu memberikan kehidupan. Loh, kan Tuhan kan ketemu anak muda yang kaya itu. Betul. Tetapi bukan berarti moral itu bukan keinginan Tuhan. Bahkan seperti tadi di awal, Kristus mengajarkan sesuatu, saya bilang, wow, kalau engkau membenci saudaramu, engkau sama pembunuh, nggak perlu bunuh dia. Engkau enggak, dan seorang pembunuh nggak bisa mewarisi kerajaan sorga. Saya tanya, selama hidup nggak pernah benci, nggak benci sama orang, waktu disakiti, kayaknya kita semua pernah ya. Nggak ada yang bebas dengan itu. Nah, tapi nggak ada satu agama yang menghukum. Karena kita sombong misalnya, nggak ada pendeta dipecat karena sombong. Karena sombong tuh nggak kelihatan. Tapi mungkin Tuhan tuh paling nggak suka dosa kesombongan. Saya nggak mengecilkan dosa yang lain, perzinahan dan sebagainya. Tapi yang Tuhan paling nggak suka dalam pengertian saya, kesombongan. Dan sombong tuh seringkali orang nggak tahu bahwa dia sombong. Makanya firman dan kehadiran Tuhan itu yang mencelikan, menemplak, mengkonflik, menyadarkan kita akan dosa. Menginsafkan kita ya, Pastor. Menginsafkan kita. Jadi begini, hati-hati dengan imoralitas, hati-hati dengan moralitas. Sama-sama punya dua sengat ya. Oh ya, sama kan. Orang mati kelaparan,
Iya. Dan orang bisa mati kebanyakan makan. Atau salah makan ya, Pastor. Atau salah makan, dua-dua mati. Makanya yang dibawa oleh Kristus sebagai tokoh spiritual, kata kuncinya, ya, hidup. Di dalam dia ada hidup. Akulah kehidupan. Siapa yang percaya padaku, dia akan menemukan kehidupan. Akulah jalan kehidupan. Jadi kata yang nggak pernah diberikan oleh pendiri agama yang lain. Coba pikir, hidup. Nggak ada. Semua pendiri agama itu bicara ini loh benar. Saya sudah renungkan, nggak ada kata hidup. Yes. Nah, Tuhan mau ngajarkan kita mengalami dan memahami spiritualitas. Bukan hanya sebuah sebuah satu hidup yang baik saja. Jadi bukan hanya jadi domba yang baik, nurut, baik. Itu sebuah dasar hati anak. Tetapi kita mau dipakai, bertumbuh menjadi serupa dengan. Oke deh. Kalau ada pertanyaan, saya beri kesempatan termasuk. Nah, ini mungkin bisa disampaikan di WA kan, pertanyaannya kan lewat WA. Silakan Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang di dalam ruangan ini boleh chat juga ya, atau bertanya langsung boleh. Silakan. Yang di studio ya. Wah, studio. Ya, studio kita yang malam hari ini yang luar biasa ya. Studio Vol ya, Voice of Life ya. Misteri. Saya coba cek, sudah ada pertanyaan ini, Pastor. Bagaimana seorang yang baru jadi Kristen dapat memasuki dimensi spiritualitas? Tolong dijelaskan dengan kata-kata yang simple. Oke. Buat saya kekristenan dimulai apa? Lahir dari roh. Nah, Pak Doni pernah bagikan. Kalau orang lahir dari roh, itu dia bayi. Apa sih lahir? Ya. Orang 9 bulan ini di sebuah alam yang bukan realita ini, yang namanya kandungan ibu. Ini alam loh ini. Kita semua hidup di situ 9 bulan. Nginep nggak bayar 9 bulan, disuplai makan dan sebagainya. Lalu kita lahir, kita melek, kita lihat, kita punya panca indera. Nah, Pak Doni pernah bagikan, beri kesempatan anak yang lahir itu mulai membangun. Dia punya kemampuan untuk komunikasi. Ini permisi ya, permisi. Ketika bayi lahir, itu nggak ada yang ngajari. Siapa yang ngajari dia bisa cari buah dadanya ibunya. Bisa nyusu itu. Nggak ada yang ngajari loh. Itulah kehidupan. Bayi itu lahir dia nggak lihat loh. Dia melek tapi dia nggak kelihatan. Ya katanya dokter begitu. Nah, tetapi dia mampu berkomunikasi. Dan ada cerita bayi yang dia mati atau apa? Bukan mati, sakit. Sorry. Terus ibunya meninggal, jantungnya disumbangkan ke orang. Ya. Lalu waktu orang itu memeluk dia, kontak. Terus apa gitu loh, dia bisa, wow, itulah kehidupan. Jadi saya nggak mengecilkan Bible study ya, tetapi this is life. Yang diberikan Tuhan tuh kehidupan. Lah kenapa ada orang yang kok diajari nggak bisa? Dia belum lahir baru. Dia nggak punya benih. Anda sirami biji plastik, nggak bisa tumbuh. Nggak akan tumbuh. That's the point. Jadi bagaimana? Ya kenalkan dia dengan bapaknya. Dia mulai kayak Samuel. Dia datang ke imam, ini saya dengar suara itu apa ya? Dia mulai belajar. Dia mulai belajar jalan. Dia mulai dengar suara
Nah ini, dombaku dengar suaraku. Ya. And dia growing, dia harus minum susu. Jangan makan stik langsung. Pergilah ke seluruh dunia, kabarkan Injil. Nggak bisa. Pelajaran pertama, ini susu, enak, makan. Enak. Hadirat Tuhan, enak. Oh. Ini dilanjutkan lagi dari pertanyaan tadi, Pastor, ya. Jadi yang dimaksud dengan masuk ke alam spiritualitas itu, saya nggak ngerti ini apakah maksudnya masuk di alam rohnya atau bagaimana ya. Jadi ini pertanyaan dari saudari Cingin ya. Pertanyaanku adalah bagaimana cara masuk ke spiritualitas tersebut? Loh, kan dia sudah lahir. Maka Tuhan bilang, kalau engkau lahir dari roh dan air, engkau akan melihat kerajaan surga. Walaupun belum paham. Tapi engkau sebetulnya sudah engkau di-connect. Tinggal dia ngerti nggak? Sama si Samuel kan dia nggak ngerti itu suaranya Tuhan. Ya. Suara siapa? Nah, dia mulai memang campur, dia nggak bisa bedain suara Tuhan, suara hatinya belum. Tapi ada itu. Itu ada kalau dia lahir sebagai anak Bapa. Yes. Nah, kita harus hasilkan orang-orang yang sungguh-sungguh lahir dalam roh. Sehingga secara natural, bukan secara spiritual nature spiritualnya dia punya kemampuan untuk growing. Gini aja. Siapa yang ngajari pria bisa naksir perempuan, perempuan bisa naksir pria? Nggak ada. Nggak ada. It's nature. Tetapi perlu growing kan? Yes. Perlu belajar kan? Yeah. Love is feeling to be learned. Tetapi benihnya tuh harus ada. Bahwa dia nggak langsung pinter, dia nggak ngerti. Iya. Tetapi kehidupan itu yang mulai bekerja. Mulai keluar istilahnya ya. Mulai keluar. Mulai lahir juga keluar. Makanya ada anak-anak lalu akil balik. Kenapa kehidupan diatur seperti itu? Ya itu gambaran rohani sebenarnya. Kita nggak langsung kan jadi pria wanita. Ini masih lanjut beberapa pertanyaan juga. Bagaimana kalau seorang yang mungkin punya luka batin? Apa berarti dia juga nggak bisa lahir baru? Loh, orang luka itu belum tentu nggak lahir baru. Orang lahir baru bisa terluka. Kalau terluka, dia akan dikuasai. Dia terluka itu dia dalam sebuah tawanan. Dia tertawan sehingga misalnya dia bisa terhalang. Terjadi hambatan. Sama seperti anak bisa cripple, dia nggak bertumbuh. Dia bisa dormant. Sama seperti HP bukan mati, tapi dia tertutup oleh ruangan sehingga dia nggak bisa sinyalnya hilang. Seperti itu, bukan dia nggak bisa. Ketika itu hambatannya dihilangkan, sinyalnya keluar lagi. Macam-macam sih versinya. Luka batin adalah luka itu membuat satu pijaan, sesuatu yang membuat dia dikuasai oleh sebuah kesadaran atau sebuah gelombang yang menguasai dia, menarik dia ke sana, sehingga membentuk dirinya, menggerakkan perilakunya dia. Nah, itulah dia harus percaya dengan satu kekuatan kasih karunia. Nah, dia harus memilih. Dia nggak tunggu sembuh karena dalam titik itu yang dia harus mempercayai akan firman, dia melangkah. Nah, di situ ketika dia memilih itu, kuasa Tuhan itu akan menyembuh. Jadi begini, jangan tunggu saya merasa bisa mengampuni, tapi saya mengambil keputusan saya mengampuni. Saya nggak ngomong tidak bisa atau bisa, tapi saya memutuskan untuk mengampuni. Jadi gini, Petrus berjalan di atas air 1-2 step dan mungkin dia nggak akan bisa tapi di situ separohnya atau tangan Tuhan melanjutkan. Jadi kita sama seperti penyembahan, kita mengambil bagian, mengawali. Ini pernah main layangan nggak?
Iya. Main layangan itu pertama kan harus ada tindakan. Diginikan. Tapi setelah itu satu ketinggian, angin itu menarik dia. Jadi kita memutuskan, kita memilih untuk mengampuni. Belum tentu bisa kan? Ya. Tapi saya memutuskan. Jadi aku mau mengampuni. Dia nggak mampu. Begitu dia ngomong itu sakit. Ya. Tapi di situ, iya Tuhan, aku mau. Nah, di situ pada saat di situ saya percaya dalam kesungguhannya. Ketika Roh Kudus hadir, itu tiba-tiba ada satu tenaga. Kalau film superhero apa ya? Tiba-tiba Huluk. Tapi Huluk marah. Waktu marah itu kebalikan ya. Nah, itu sebenarnya antagonis. Dia waktu marah keluar itu tenaganya. Nah, itu sesat gitu ya. Nggak boleh. Justru kebalik, waktu kita bersedia sakit tapi kita menyerah. Bukan berarti kuat. Ya. Tapi ketika kita bersedia, makanya saya suka dengan kata available, willing, rela, bukan mampu. Kalau mampu nggak bisa. Tapi Tuhan mau poin rela dulu. Ketika rela, kerelaan kita diambil. Makanya buat saya 2 ekor ikan 5 potong roti. Rela. Cukup? Sangat tidak cukup. Tapi ketika dia rela, nah itulah fullness karena surrender. Rela. Tapi ketika kerelaan kita tanpa Roh Kudus, kita jadi fanatik. Penyerahan kita dengan kekuatan kita sendiri. Hati kita nggak lembut, hati kita keras. Orang yang jalankan agama tanpa Roh Kudus, dia nggak jadi lembut karena dia penuh penderitaan, karena dia menahan dosa, makanya dia marah, akhirnya kebencian lagi. Benci lihat orang berbuat dosa. Itu ahli Taurat itu sama orang berzina itu, waduh, kayak mau dibunuh. Nah itu penyembahan agama, penyembahan ritual, peraturan, akhirnya keluar kebencian. Bukannya karena langkahnya tidak dengan Holy Spirit. Ya itu tadi, moralitas itu akan memelukai dia. Dia harus ketat dalam moral. Dan itu menjadi orang yang siap membunuh orang yang melanggar sedikit sudah, waduh, udah sensitif banget berarti. Wah, ini dia pokoknya melempar batu pertama kali gitu ya rasanya. Ngempet ya? Ngempet ya. Karena dia harus ngempet terus. Penderitaan agama ini yang akan membuat orang nggak jadi lembut, jadi kejam. Ini mengerikan. Sebetulnya kan ahli Taurat tuh iri hati apa-apa. Tapi dia pakai sebuah ayat-ayat untuk justify. Akhirnya juga deception yang dia sendiri juga didustai. Ya. Sehingga dia merasa benar. Wah, ini mengerikan. Ya. Dan saya khawatir sebagian orang yang menjalani hidup yang jadi rohani jadi seperti itu. Berarti sungguh-sungguh kita minta supaya ranjau-ranjau jebakan Batman itu kita tahu. Ini jebakan Batman. Betul. Di peranan Roh Kudus begitu penting sekali ketika kita. Bukan hanya penting. Sangat penting. Injil tanpa Holy Spirit is not gospel. Karena pribadi, ini kan bicara pribadi. Bagaimana pribadi Yesus itu jadi present. Yes. Hanya karena Roh Kudus. Jadi Injil tanpa Yesus nggak bisa kan? Yeah. Lah Yesusnya di mana? Yesus ada di dalam kehadiran, manifestasinya melalui Roh Kudus. Roh Kudus. Gimana sih kita tahu Tuhan itu cinta? Kok bisa nangis-nangis? Aduh, mengalami. Kok bisa dirasakan? Itulah Roh Kudus. Itu yang melembutkan kita. Jadi Roh Kudus yang menghidupkan dan membuat kita bisa mengalami Kristus. Ya, kehadiran Kristus. Ya. Dan spiritualitas dalam Kristen adalah pribadi Kristus. Karena dialah kebenaran. Dialah
kehidupan. Jadi bukan hanya sekedar sebuah konsep maupun sebuah peraturan. Yang bukan peraturan, bahkan dia bukan hakikatnya bukan penolong, bukan juru selamat itu sebagai ekspresi, sebagai langkah untuk karena ini membawa itu. Step pertama kan harus, tapi setelah masuk, Anda kenal dia sebagai gembala, sebagai bapak, sebagai guru, kan begitu. Nah ini yang kita harus fahami, supaya nggak dia dijadikan penolong saja. Anda nggak pernah bisa spiritual kalau kita memposisikan Tuhan sebagai penolong saja. Ya, Tuhan tolong, ya ditolong. Ya, kita tetap bukan seperti Tuhan. Kita nggak bisa mirip Tuhan. Tadi itu, kita nggak punya kepenuhan, kita nggak ngerti jalannya Tuhan. Kita hanya kenal pertolongan Tuhan. Kita nggak kenal jalannya, kita nggak pernah lihat langit terbuka, sorga terbuka. Kita nggak punya belas kasihan. Kita disayang, ditolong Tuhan, iya. Kita nggak pernah mirip Yesus. Segambar dan menjadi serupa. Ya, gambarnya kan dari rada member dikit, rada. Dan Yesus itu apa? Sosoknya seperti apa? Bukan baik hati saja. It's divine. Yes. Nah, kalau dari situ sudah dekat atau masih jauh? Masih jauh. Masih butuh waktu dan komitmen yang lebih serius lagi. Kita harus, katanya orang Pentakosta, tebus waktu. Haleluya. Harus cepat ngejarnya. Waktunya tambah habis. 2 tahun lewat tanpa kegiatan ini. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya dari studio? Pak Devi. Itu dibacakan Steve mungkin. Oh enggak. Atau sudah dikirim ke Pak Yunus ya. Enggak tanya kok Pak Devi. Oh enggak ya. Oke. Ya yang tanya ya Pak Yunus dulu. Saya juga pengen tanya nih. Iya. Ada satu ayat di dalam Roma 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat itu adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Nah, kalau kita melihat dari wujud dan apa yang kita sedang bicarakan malam hari ini, seperti apa sih, Pastor? Hukum Taurat itu adalah hukum, tapi dalam hukum tidak ada kehidupan. Dan hukumnya itu tidak match dengan, karena begini, jalan surgawi itu adalah hanya bisa dijalani oleh makhluk surgawi. Misalnya beginilah, bebek sama ayam. Ayam suruh berenang, aduh, sengsaranya kan, tapi buat bebek kan berenang itu sebuah hidupnya, habitatnya begitu. Dia. Jalan kehidupan itu, itu bertentangan dengan manusia daging. Sehingga peraturan itu sama seperti gini. Udah bayi aja. Ini nggak ngomong. Bayi dikasih stick, dia mati. Ini baru anak kecil dewasa. Ya. Atau misalnya panda makan bambu ya. Makan bambu. Ya, bambu cocok untuk panda. Anda makan bambu mati, rusak. Ya. Karena nggak match. Jadi firman itu, jalan surgawi itu harus Anda diberi kehidupan surgawi. Kalau enggak, itu hanya sebuah kesengsaraan. Dan berujung kepada kematian. Makanya banyak orang menjalani agama itu hidupnya nggak bahagia jadinya, gitu loh. Jujur, bahagia orang berdosa itu. sorry, nggak gitu. Tapi kelihatannya kan begitu, gitu. Iya. Nah, Tuhan nggak minta kita begitu. Walaupun kita pikul salib. Yes. Ada sebuah
sesuatu yang nggak bisa kita tukar. Walaupun sebenarnya gelak tawa itu juga satu ilusi. Tapi kayaknya mereka lebih bisa ketawa. Banyak orang beragama nggak bisa ketawa. Saking ada ketawa holy-nya, ketawa, wah itu nggak rohani gitu ya. Saking holy-nya. Jangan dekat-dekat. Saya dulu anak kecil lihat saya udah takut waktu belum bertobat. Nah, Yesus anak kecil bisa deket loh, minta pangku loh, mendekat. Yes. Murid-muridnya yang terlalu agama, oh ini guru besar, kan begitu. Iya. Tuhan malah bilang orang seperti inilah yang masuk kerajaan surga. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Belum, masih waktunya masih cukup panjang. Oke, kalau belum ada, saya juga masih pengen melanjutkan lagi. Ada satu kata-kata yang sempat diungkapkan oleh seorang Mahatma Gandhi. I like your Jesus, but I don't like your Christianity. Yeah, I like your Christ. I like your Christ, but I don't like with your Christianity. Sama-sama satu Kristen, satu Kristus. Apakah ini bisa dikatakan tadi tentang sebuah moralitas dengan spiritualitas? Begini, iya, sama kan ini hakikat dengan hakikat dengan ekspresi dengan profesi itu harus kita bedakan. Jadi misalnya nasi goreng perlu piring, perlu telur, ada kerupuk, acar dan sebagainya. Tapi bukan hakikat. Bagaimana organisasi gereja, nama baik gereja, denominasi, doktrin, tapi itu tidak boleh diletakkan lebih tinggi dari hakikat. Adalah kasih. Begitu. Jadi ketika ini kita sepakat gitu ya. Sepakat kalau masuk tidak boleh pakai sepatu misalnya, masuk ruangan ini. Tapi tiba-tiba ada orang yang tidak tahu dia masuk pakai sepatu. Nah, apakah kita karena itu melanggar langsung dihantam begitu? Jadi ada orang yang ke gereja, ini orang di sampingnya di luar ini ada yang minta tolong. Dia ke gereja Tuhan. Ini tiap minggu loh, nggak sekali loh. Tiap minggu lewat, dia nggak pernah peduli orang ini. Ini orang di depan dia. Atau saudara segereja gitu. Ya saya nggak tahu bagaimana, tapi saya juga percaya Tuhan nggak minta kita nolongi setiap orang. Tetapi Tuhan pasti taruh. Itu makanya neighbor, bukan others. Bukan semua manusia. Kalau enggak ya, kalau harus semua ya nggak kuat. Kita mati sendiri. Makanya seseorang yang dihadirkan di dalam hidup kita. Nah, itu yang itu waktu digerakkan, itu yang kita mesti belajar untuk responi. Walaupun kita juga menjangkau. Begitu. Oke, menarik sekali. Apakah ada yang bertanya? Pak Yunusnya. Waktu. Sebentar, saya lihat. Ya. Kalau kita selalu berulang buat dosa, tetapi kita berusaha bertaubat, adakah kita masih ada kesempatan baik di mata Tuhan? Jadi, makanya Tuhan itu tidak membawa Yohanes 1 ayat 16 ya, ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh. Jadi bagaimana untuk membawa kehidupan? Dimulai dari kasih karunia. Kasih karunia kekuatan, anugerah, sesuatu yang diberikan untuk memampukan orang melakukan kebenaran tadi. Jadi kita tidak mampu untuk mengampuni.
dengan anugerahnya, kekuatan itu kita bisa mengampuni. Ya. Nah, kapan? Ya. Nah, jadi begini, kapan kita diampuni? Nah, saya pegang doa Bapa kami. Kalau engkau mengampuni dosa orang lain, dosamu juga diampuni. Tapi kalau dia ampuni, ya dia akan tetap di situ, ya diampuni. Tapi untuk growing itu beda lagi, nggak boleh jatuh terus kan. Dia harus bertumbuh. Tetapi ketika dia jatuh, itu dengan kasih karunia itu bisa dipulihkan lagi untuk melanjutkan lagi. Ya. Dan itu banyak terjadi pada tokoh-tokoh iman. Siapa Daud? Dia pembunuh loh. Ya. Dia perzina loh. Coba kalau hari ini udah nggak ada jalan, udah dibuang itu. Mungkin kalau dari saya perhatikan pertanyaannya gini, Pes. Maaf saya potong tadi. Kalau kita selalu berulang berbuat dosa, atau ini jatuh bangun ya, kira-kira masih sampai seberapa Tuhan kasih kesempatan buat orang ini? Nah begini, kita nggak bisa. Saya percaya gini, yang pertama, Tuhan nggak pernah beri batas kapan ini diampuni. Ya. Tetapi bukan berarti karena Tuhan mengampuni itu tidak terbatas. Akhirnya kita mempermainkan. Yes. Ini kan harus begini. Dia jatuh lagi, dia nggak mampu, dia jatuh lagi karena mungkin kutuk, karena dia ikatan yang belum lepas dan sebagainya. Tapi selama dia minta ampun, dia diampuni. Saya nggak katakan dia diampuni manusia loh. Saya katakan dia diampuni Tuhan loh. Yes. Lah kan manusia yang nggak bisa, udah salah lagi. Yeah. Kan begitu. Yeah. Dia diampuni dia. Nah, dia harus menyadari penyakitnya ini dan dia minta dilepaskan, dia disembuhkan, bukan membenarkan penyakit ini. Oh ya memang aku begini lah, ini nggak boleh, nggak boleh. Jadi dia sampai kapan? Ya selama dia mau mengampuni orang lain, dia diam. Nah kalau kapan dia nggak diampuni? Nah ini kan pertanyaan. Yeah. Kalau Tuhan tidak mengampuni, Tuhan itu tidak membuat orang itu tidak datang sama dia. Jadi betul-betul sudah dilepas. Orang itu nggak bisa datang. Anda pikir gini loh, kita pikir ini di luar spiritualitas ya, ini anugerah. Kita pikir kita bisa datang sama Tuhan, kita memilih. Ya, kita harus milih. Tetapi tanpa Tuhan memberi kesempatan, tanpa Tuhan ngawe atau memberi kesempatan, kita nggak bisa datang. Kita nggak bisa datang. Orang yang saya dengar di ambang kematian buku itu, orang-orang yang tokoh-tokoh pemimpin yang kejam kayak Stalin, Lenin itu mati, dia sadar terhilang, dia mau teriak Tuhan nggak bisa. Ketika anugerah itu tertutup, orang nggak bisa datang sama Tuhan. Sebab Tuhan nggak bisa mengingkari firman-Nya. Kalau orang itu datang dan minta ampun, Tuhan bukan Tuhan nggak bisa. Tuhan setia dengan firman-Nya. Orang itu diampuni. Ini yang mengerikan ya. Tapi kalau Tuhan nggak ngampuni orang itu nggak bisa datang. Begini, sampai tulah keberapa Tuhan Fir'aun mengeraskan hatinya. Yes. Fir'aun yang mengeraskan, berarti Tuhan itu memberi anugerah. Tetapi sampai tulah ke-6 atau 7, Tuhan mengeraskan hatinya. Ketika di situ Tuhan membuat dia nggak bisa bertobat. Jadi orang yang sudah tidak diampuni, bukan datang minta ampun tidak diampuni Tuhan. Orang itu tidak bisa punya hati untuk bertobat. Apakah itu juga menunjukkan? Anda bisa lihat loh, ada orang sudah jahat, sudah ketahuan, sudah dinyatakan jahat, dia nggak nyesel. Mati hati nuraninya. Saya nggak tahu. Dia dengan sadar dia memilih kejahatan. Salah satu adalah profil joker, karena sakit hati.
Dia nggak rela diselesaikan sakit hatinya, dia memilih jadi jahat. Ya. Dan dia nggak nyesel. Ini mungkin sebuah cerita film, tetapi itu yang mewakili manusia. Gambaran ya. Itu ngeri sekali. Ataukah mungkin Tuhan punya sebuah takaran tertentu, Pastor? Gini, misalnya Saul ya. Saul itu dia sebenarnya hati nuraninya masih jalan, tapi dia nggak ingin kehilangan posisinya. Dia nggak ingin menjadi apa ya? Lebih baik aku mati daripada kehilangan aku gengsi. Nah, gengsi. Lain dengan Simpson. Simpson berdosa dan dia sudah nggak gengsi. Ya, gua memang jelek Tuhan. Ya aku dosa, aku salah. Nah, makanya itulah sebenarnya spiritualitas salah satu adalah punya hati seperti anak. Amin. Hati anak itu secara umum dia gampang minta maaf. Dia mengaku salah. Yes. Sebelum Anda punya hati raja dan hati pejuang dan hati penyembah, milikilah hati anak. Itu dasar spiritualitas kita harus jadi anak. Bertumbuh dari starting pointnya itu anak. Seorang anak yang belajar dan hubungannya tetap seorang ayah. Anak kepada ayah. Walaupun ayah kita ini raja segala raja, gitu istilahnya. Oke. Rupanya jarang yang tanya atau nggak ada yang tanya. Atau yang bingung. Nah, saya mau bicara bahwa begini. Jadi peraturan memang sulit untuk dia. Jadi misalnya bis ya. Iya. Bis kota, mobil itu bisa jalan di kota. Tapi bis antar kota kan nggak boleh itu. Tapi kenapa kok bis pariwisata bisa? Nah, itu sebuah exception misalnya. Tapi misalnya ada gempa bumi, ada apa? Perlu ditolong. Perlu banyak bis yang bis antar kota boleh masuk. Yes. Kenapa? Karena semua peraturan itu sebenarnya hakikatnya untuk kebaikan dari warga negara, penduduk dan manusia. Jadi peraturan itu tidak menjadi Tuhan yang baru. Karena seluruh peraturan itu harus lahir dari sumbernya, mengasihi Tuhan dan sesama. Jadi misalnya Sabat, itu peraturan Taurat itu supaya engkau punya rest, you spend your time. Yes. Tapi sama ahli Taurat dirubah jadi peraturan yang menghukum. Kamu nggak melakukan Sabat, kamu dihukum. Nah, itu terjadi pada sebagian gereja memberitakan perpuluhan seperti itu. Jadi gini, Yunus, kamu makan sayur dan berolahragalah. Ini sebuahnya. Tapi bukan berarti kalau Yunus tidak makan sayur, ya, saya hukum. Saya pukuli. Bukan. Tapi Yunus rugi. Dengan mungkin dari kesehatannya kurang. Jadi peraturan ini ketetapan ini membawa kehidupan, bukan membawa untuk menghukum. Nah, hukuman itu sebenarnya bukan secara umum bukan ini ya, konsekuensi atau akibat. Yang kedua, setan di dalam pelanggaran dia masuk karena di dalam dosa maut itu punya pijakan. Kan dosa dan maut itu kan kakak adik. Nah, ini tidak bicara spiritualitas. Ya, ini spiritualitas juga. Jadi kita melakukan itu karena sebuah tatanan, bukan karena peraturan. Ini tatanan yang membawa kebaikan dan kehidupan. So, walaupun sakit, engkau punya kesukaan dan melakukan. Contohnya apa? Olahraga. Ini salah satu. Debbie ini lagi getol olahraga. Saya percaya waktu olahraga itu ada banyak penderitaan. Makan diatur, lalu wah ini lari masih 10 menit udah harus setengah jam. 10 menit, 20 menit. Tapi kan dia tidak nelongso. Karena yang dia lakukan ini bukan takut dihukum. Karena dia lihat sebuah goal. Ada tujuan yang ada tujuan. That's spirituality.
Walaupun sakit. Yes. Anda kan suka. Anda push up ini. Kalau saya push up ini aduh, saya sudah aduh, sakit. Wah, tapi saya suka. Wah, kok atas ya. Jadi saya menikmati push up itu. Akhirnya melupakan rasa sakitnya. Maksudnya gini, sakit saya kan bukan sakit nelongso. Yes. Tadi itu yang buat muka kita kayak kates. Sebagian orang melakukan kegiatan agama itu menjadi muka kayak kates. Yes. Wah, pakaian sedikit ini kebalikan Pentakosta, ya toh. Tapi sekarang nggak ada aturannya, pakaian terbuka. Itu kalau istilahnya berpakaian kayak pelacur. Loh, ini kan kasih karunia. Nah ini Iya. ekstrem satu ke ekstrem yang lain. Ketika hatimu kudus, kamu ekspresinya kamu nggak pakai pakaian seksi ya. Karena seksi itu sensual. Sensual itu kepada las. Jadi apa? Auranya. Orang itu bisa cantik, bisa menarik, tapi bukan sensual. Yes. Jadi kalau pemimpin apa rohani dia sensual, ya patut dipertanyakan. Ya question ya, bukan soal peraturannya, tapi yaitu what he or she carry. Demikian pria. Tapi yang gadis baik-baik itu di dekat, aduh gak enak ya. Ini orang bilang hause gitu ya, atau apa gitu. Nah itu yang dia carry, yang dia bawa. Berarti itu semacam ekspresi yang keluar dari dalam. That's being, frekuensi, spirit. Makanya ada orang yang wah begini tuh, tapi yang di dalamnya ini, waduh, kayak mau makan orang aja. Ada orang gini gitu ya, tapi begitu disentuh, wah, dibunuh orang itu gitu ya, nggak ada ampunnya. Jadi nggak ada compassionnya. Ini ada pertanyaan lagi, Pastor. Adakah orang yang marah adalah salah satunya karena faktor keturunan? Jadi pemarah ini adalah punya faktor dari sisi keturunan. Ya, salah satu. Darah tinggi mungkin ya. Kalau bapaknya pemarah, dia bisa cenderung pemarah. Kecenderungan. Ya karena gen toh. Genetik ya. Iya, dosa itu kan nurun. Iya. Terus? Oke. Tapi bisa dirubah. Jangan bicara takdir. Makanya Holy Spirit, makanya kita sudah belajar. Bukan sekedar transgression, salah minta ampun. Energi untuk transformation. Yes. Wong ilmu kimia itu loh ngerti. Apa itu bisa dirubah jadi apa. Itu yang namanya transformation. Nah, apalagi Roh Kudus yang Roh Kudus. Dia punya kemampuan yang untuk mentransformasi Anda. Salah satu kan teman saya namanya Pak Tembel itu, Mas Tembel. Itu dia di HP-nya, di PP-nya itu dua wajah. Satu kayak setan wajahnya. Betul kayak setan. Ini saya tunjukkan. Ini Pak Anu bisa lihat. Iya. Pak Yunus bisa lihat. Yang kedua waktu setelah dia bertobat. Nah, ini bagus untuk ditunjukkan. Ini wong dia tuh cerita makan mayat segala kok. Kuburan bayi itu. Ritualnya. Ngeri banget. Nggak bayangkan. Nggak bisa bayangkan. Ini ya. Iya. Aduh. Nah ini. Pak Steve. Oh, dikirim. Kirim. Jadi biar Bapak Ibu bisa saksikan juga lewat Zoom atau YouTube ya. Oh, bukan yang makan mayatnya. Oh, dua-dua. Hah? Dua-dua. Bukan makan mayatnya, wajahnya waktu masih jadi dukun. Bukan makan mayatnya.
Tapi bayangan buat mereka pada saat itu mereka melakukan sebuah spiritual ini juga, Pastor. Ketika makan mayat. Steve, silakan ditayangkan di sini. Ini satu contoh bagaimana Roh Kudus mampu mengubah seseorang. Yang satu ini kayak begini. Wih, yang satu kayak begini. That's true. 180 derajat. Kalau Anda lihat wajah saya dulu sebelum bertobat, surem, nyebelin. Spiritualitas, ini juga spiritualitas Yes. setan ini. Orang nggak matanya udah siap bunuh. Makanya ditaruh di PP-nya dia. Sekarang dipakai Tuhan luar biasa. Dan dia bilang, aku saiki nangisan Pak, didik nangis aku. Aku sekasih Tuhan nangis aku. Kayak anak kecil ya. Ya untung kita ketemu dia waktu itu. Ini salah dikit bisa dibunuh gitu. Oh, Jesus. Untung sudah ditangkap sama Tuhan Yesus duluan. Oke. Nah, energi Roh Kudus Holy Spirit itu mampu merubah kotoran itu menjadi ilmu kimia itu bisa. Ya. Ini permisi ya. Ilmu kimia itu ya, buat orang biasa semua itu kimia. Bisa ditutati. Permisi, ada orang kimia, dia buat kotoran manusia itu dikembalikan jadi roti kue. Bisa. Karena kimia itu kimia. Yeah. Unsur ini diproses kita mau jadi apa? Gitu. Nah, intinya gini, kotoran manusia berdosa, kotor. Energi Roh Kudus dan firman bisa merubah. Yes. Amin. Tapi ya sakitnya luar biasa. Tambah kotor, tambah sakit prosesnya. Ya sama orang ngaku tuh. Pertama ditekuk kan, teriak-teriak itu. Orang apa? Dipijet ya. Nah, saya punya tukang pijet itu. Waduh, kalau mijet, apalagi waktu orang sakit keselio. Itu bisa teriak-teriak loh. Tapi sembuh. Prosesnya sakit. Semakin parah, semakin sakit. Jangan bilang, oh berdosa nggak apa-apa, yang penting diampuni. Diampuni, tapi mau dibenerin itu pijet. Kalau enggak dia kena buahnya dosa itu. Terus dia kena. Yes. Oke, Pak Lukas. Waktunya udah mulai. Belum? Satu lagi. Silakan diindikan. Nah, makanya Tuhan tuh menyediakan perjamuan kudus. Itu sebagai satu, enggak, sebentar, nanti aja. Itu sebagai peringatan kita nih terhubung makan dan dimakan, minum. Berarti kan zat yang masuk, bukan sekedar sebuah pengetahuan, zat yang masuk dalam tubuh kita. Nah itu gambar zat yang masuk dalam roh kita. Amin. Tetapi konsekuensinya untuk kita terhubung di situ, kita makan Yesus sekaligus masuk perjanjian. Untuk kita dimakan, disitulah kepenuhan itu terjadi. Amin. Worship. Silakan Pak Willem. Pertanyaan saya mengenai bahwa ketika kita sudah melakukan perkembangan itu terjadi maka akan terjadi muncul compassion, merasa ingin menolong dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya begini, dalam kegiatan rohani pelayanan kita mengajarkan tentang kasih, kita ngomong tentang Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Tetapi kenapa tidak semua yang bergerak dalam itu tidak melakukan tindakan compassion itu? Apakah compassion ini sebagai sebuah karunia saja buat orang tertentu atau kelompok tertentu, atau karena ini apa sehingga orang tidak bisa? Oke. Compassion sendiri itu kan ada levelnya. Itu di kelompok yang terbentuk itu, yang itu harus ada compassion, ada
saling menghargai, saling mengasihi dalam arti kata Care ya, peduli. peduli, tidak tutup mata, Yes. begitu loh. Nah, sama seperti ahli Taurat, engkau melintasi laut untuk menobatkan satu orang, tapi engkau nggak peduli sama orang yang di dekatnya. Nah, itulah jebakan Batman. Karena di situ mungkin kita dilihat melakukan hal yang luar biasa. Kalau nolong orang di sekitar di rumah, peduli sama pembantu, nggak ada yang lihat. Iya. Kan begitu. Nah, inilah yang kita harus hati-hati dengan namanya panggung. Ada istilahnya panggung dan mesbah ya. Mesbah. Nah, karena orang terjebak menyukai panggung. Apa yang membuat orang politik itu ketagihan? Panggung. Karena dia jadi anggota DPR, DPRD, datang dihormati orang dan sebagainya. Padahal sebetulnya bukan itu salah. Jabatan itu terhormat. Memang dengan tugas dia berjuang untuk rakyat. Padahal yang benar kan bukan orang itu menikmati hormat dan pujaan itu, kan dia dipanggil untuk berjuang, gitu loh. Pertanyaan saya kan begini, apakah untuk melakukan compassion, apakah itu harus yang melakukan karena mendapat itu karunia atau sama begini, compassion itu ada orang yang punya secara khusus melakukan pelayanan compassion, tetapi setiap anak Tuhan itu harus punya compassion. Kalau tidak punya compassion, tidak memper Yesus. Dia tidak mirip Yesus. Karena Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Apa yang membuat orang berdosa mau datang sama dia? Karena dia penuh belas kasihan. Bukan dia benci sama orang ahli Taurat, dia marah kepada kemunafikan. Dia marah dengan kepalsuan. Bukan dia mengasihi orang berdosa, membenci ahli Taurat, bukan. Ahli Taurat yang disapa dia juga ada, begitu. Nah, ini yang ketika orang itu memuja doktrin, memuja agama, space untuk compassion itu bisa dihilangkan. Agamamu lain, no, aku nggak wajib. Kok agama lain, alirannya lain, gua nggak mau nolong alirannya lain. Makanya Tuhan ngasih sesuatu yang ekstrem kan, orang Samaria kan. Ini kan lintas. Ini kalau hari ini aliran sesat itu. Orang Samaria kan aliran sesat di mata orang Yahudi, tapi dia yang berbelas kasihan. Nah, orang Samaria juga begitu loh. Ini orang kan selalu menghina saya, kan gitu. Tapi dia menolong. Ini menohok bener loh, Pak Willem. Itu betul-betul saya jujur, saya sebagai hamba Tuhan. Istilahnya begini. Kalau dipikir ya, saya pendeta punya gelar teologi, punya apa, ini saya betul-betul tidak ingin, makanya bukan berarti saya anti gelar, di mana saya nggak cantumkan gelar akademik. Kalau tidak butuh saya nggak bisa cantumkan, kalau memang dibutuhkan saya cantumkan, kalau enggak lah gitu ya. Saya nggak saya berusaha melindungi diri saya, belajar menghindari pencobaan yang nggak perlu. Kan begitu. Dipertanyakan gelarnya. Karena itu jebakan Batman itu. Bukan gelar itu jebakan Batman. Tapi dalam rohani itu ada jebakan Batman. Dalam kekayaan, dalam kesuksesan itu ada jebakan-jebakan. Kita nih harus boleh mengambil, harus cerdik, kaya boleh, jadi sukses boleh, tapi harus tahu jebakannya, gitu loh. Jadi kaya boleh, tapi Tuhan ingatkan, sukar loh masuk surga. Sukar bukan berarti nggak bisa, tapi jebakannya banyak. Apa Pak? Loh, kalau kita orang biasa, dosa itu nggak manggil kita. Kalau Anda kaya raya, nggak cari dosa, dosanya udah datang sendiri. Loh, gimana? Siap nggak? Itu ada konglomerat di Surabaya, itu ada persekutuan istri konglomerat.
doa. Saya bilang itu betul, itu istiqomah doa puasa. Soalnya itu suaminya itu banyak yang mau ngincer itu. Konglomerat. Bukan rahasia, hari ini kan orang apa yang dipuja orang? Uang kan? Nah orang yang punya uang luar biasa, dosanya nggak perlu dipanggil, datang sendiri. Saya bukan mengecilkan, merendahkan wanita, bukan. Tapi itu sebuah keadaan dunia seperti itu. Demikian orang cantik. Cantik. Tiap hari ngoco cantik terus, ya berhalanya kecantikan itu. Dia mati karena cantiknya. Lagi itu orang Kristen nggak boleh cantik. Ya boleh lah ya. Bukan boleh dan tidak boleh. Tapi siap nggak Anda jadi cantik? Loh, gak gampang loh jadi orang cantik itu. Iya. Dikejar-kejar pria loh. Itu kalau gadis cantik ya, yang ngapeli Senin, Selasa, Rebo, kapan dia belajar apeli terus ya? Ini penderitaan sendiri. Kan begitu. Bapaknya jaga depan pintu terus ya? Ya, maksudnya tuh dinamikanya nggak mudah. Hah? Oh, belum. Jadi Absalom dia mati karena ketarik rambutnya. Iya. Dan dikatakan kecantikannya itu pada rambutnya, salah satu. Dia ganteng banget dan rambutnya hebat sekali. Dan dia mati karena rambutnya. Hati-hati. Pakai sampo clear jangan-jangan dia. Tuhan yang tahu kelemahan kita. Amin. Ya, mungkin sebagian orang nggak dikasih kaya mungkin karena itu. Tuhan sudah tahu ya kemampuannya, Pastor ya. Saya nggak tahu. Ya. Saya tidak